Bayangkan sebuah negara yang luasnya bahkan lebih kecil dari kota Jakarta. Negara yang tidak punya tambang emas, tidak punya ladang minyak, bahkan untuk air minum pun mereka harus beli dari negara tetangga. Logikanya, negara ini seharusnya miskin, bukan? Tapi kenyataannya, negara ini memiliki PDB per kapita salah satu yang tertinggi di dunia. Paspornya adalah yang terkuat di bumi dan pelabuhannya tidak pernah tidur. Hari ini kita akan membedah rahasia di balik keajaiban Singapura. Bagaimana sebuah negara yang diusir dan tidak diinginkan pada tahun 1965 bisa berubah menjadi pusat keuangan dunia hanya dalam satu generasi. Mari kita mulai. Pada 9 Agustus 1965, Singapura tidak merdeka karena keinginan sendiri. Mereka dipaksa merdeka setelah dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama mereka, menangis di depan kamera. Mengapa? Karena saat itu Singapura tidak punya apa-apa. Tidak ada industri, pengangguran tinggi, dan konflik rasial di mana-mana. Banyak pengamat internasional memprediksi Singapura akan gagal dan hancur. Namun, disinilah letak titik baliknya. Karena tidak punya sumber daya alam, SDE, para pemimpin Singapura sadar satu-satunya aset yang mereka punya adalah lokasi dan manusia. Singapura terletak tepat di mulut Selat Malaka, jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menghubungkan timur dan barat. Mereka tahu mereka adalah pom bensin dan gudang dunia. Alih-alih hanya menjadi penonton, Singapura membangun pelabuhan tercanggih. Mereka menciptakan sistem yang sangat efisien sehingga kapal-kapal besar lebih memilih bersandar di sana daripada di tempat lain. Pelabuhan Singapura, PSA, menjadi urat nadi ekonomi yang mengubah lokasi strategis menjadi tumpukan dolar. Jika sebuah negara punya minyak, mereka bisa mengandalkan bumi, tapi Singapura hanya punya manusia. Maka mereka melakukan investasi gila-gilaan di bidang pendidikan. Prinsip mereka sederhana, meritokrasi. Siapa yang paling hebat, dia yang memimpin, tanpa memandang suku atau agama. Singapura menciptakan tenaga kerja yang sangat terampil, disiplin, dan fasih berbahasa Inggris agar bisa berkomunikasi dengan investor global. Mereka tidak hanya mencetak pekerja, mereka mencetak inovator. Mengapa perusahaan raksasa dunia memilih bermarkas di pulau kecil ini daripada di negara tetangga yang lebih luas? Jawabannya, kepastian hukum dan kebersihan. Singapura membangun reputasi sebagai negara paling tidak korup di Asia. Mereka memberikan insentif pajak yang menarik, birokrasi yang super cepat, bisa bikin perusahaan dalam hitungan jam, dan keamanan yang luar biasa. Bagi investor, Singapura adalah safe haven atau tempat paling aman untuk uang mereka. Keterbatasan justru melahirkan inovasi. Singapura dulu ketergantungan air dari Malaysia. Apa yang mereka lakukan? Mereka menciptakan teknologi NeWater, mengolah air limbah menjadi air minum yang sangat murni melalui filtrasi canggih. Mereka juga membangun Bandara Changi yang berkali-kali dinobatkan sebagai bandara terbaik dunia. Mereka tidak hanya menjual jasa penerbangan, mereka menjual pengalaman. Inilah cara Singapura, selalu menjadi yang terbaik agar tetap relevan di mata dunia.
Singapura membuktikan pada dunia bahwa kekayaan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh apa yang ada di dalam tanahnya, melainkan apa yang ada di dalam kepala rakyatnya dan bagaimana para pemimpinnya mengelola sistem. Ketiadaan sumber daya alam justru menjadi berkah tersembunyi yang memaksa mereka untuk terus berlari, berinovasi, dan tidak pernah merasa cepat puas. Jadi, apakah negara lain bisa meniru kesuksesan ini? Ataukah Singapura adalah kasus unik yang tak terulang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat.